Halo Sobat Joker, kembali lagi bersama saya Achelas Joker yang akan mengulas beberapa saham yang sudah menarik untuk kita koleksi. Saham kali ini yang saya akan bahas lebih mendalam kenapa saya ingin riset kembali terkait saham finance. Salah satu pergerakannya sudah cukup baik akibat dari investor Korea. Ya, bagi teman-teman yang sudah mengenal investor Korea pasti sudah bisa menebak. Riset sebelumnya saya hadirkan kepada saham emiten pupuk dan emiten sawit yang dalam 2 minggu ini mengalami pergerakan yang cukup baik, dan di bulan lalu di NPGF emiten pupuk juga cukup baik karena berdampak pada sentimen CPO. Baik, untuk saham investor Korea ini yang saya maksudkan adalah KB Kukmin Bank atau sering kita kenal adalah Bank Bukopin. Bank Bukopin mendapatkan dana segar investor Korea, di mana KB Kukmin ini merupakan salah satu sektor finance juga terkenal di Korea yang sudah melebarkan sayapnya ke finance di negara lain. Mereka ingin mengembangkan jaringan mereka sehingga jaringan finance mereka terjaga dan dapat bersaing secara internasional. Sebelumnya, untuk membahas lebih lanjut, jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini sebagai bentuk dukungan teman-teman terhadap ulasan saham saya. Dan juga teman-teman bisa gabung di grup Telegram dan di lini masa Stockbit saya yang linknya ada di deskripsi video ini. Langsung saja kita akan membahas. Yang saya maksud adalah Bank Bukopin. Bank Bukopin pertama, Kukmin Bank Bukopin bidik mitra bisnis sosial asal Korea Selatan. Nah, kabar ini kita dengar pada 5 November pada tahun 2020 yang lalu. Lalu juga ada berita terbaru dari investor tahun lalu juga di 30 November. Didukung KB Kukmin Bank Bukopin lanjutkan transformasi. Nah, investor Korea di sini mendukung transformasi Bank Bukopin menjadi bank digital, di mana maraknya bank digital untuk efisiensi kinerja sebuah sektor finance. Bank Bukopin kali ini melakukan transformasi dalam peningkatan pelayanan, kepuasan nasabah, hingga cakupannya nanti mendapatkan masyarakat luas sebagai nasabahnya. Target utama dari KB Kukmin ini adalah UMKM, di mana di Korea Selatan KB Kukmin juga mencari pangsa pasarnya adalah UMKM, di mana mereka menjual kredit card, jasa-jasa layanan, dan merambah ke sektor consumer juga. Dalam jangka 5 tahun nantinya Bank Bukopin ini memiliki beberapa target. Yang pertama dilakukan adalah diversifikasi portofolio di sini. Lalu yang kedua itu perbaikan internal terkait kinerja maupun performa perusahaan. Lalu ada rebranding. Nah, yang kita kenal Bank Bukopin akan memperkuat rebrandingnya dengan iklan beberapa TV sudah bisa dilihat, yaitu dari personil BTS. Lalu juga yang keempat, meningkatkan performa kekuatan. Nah, dukungan kalian jaringan Kukmin Bank. Di sini diletakkan beberapa direksi dan komisaris itu yang berasal dari Kukmin. Jadi, fase konsolidasi dan kinerja perusahaan sebelumnya dan sekarang akan cair ketika konsolidasi selesai. Dan ketika konsolidasi selesai, dilanjutkan performa yang akan dimulai beranjak pelan-pelan membaik, mengikuti kinerja di Korea. Karena itu sangat berdampak baik untuk performa Bank Bukopin selanjutnya. Kemudian yang terpenting juga bagian kelima ini, yaitu memantapkan kemampuan strategi untuk pemulihan cepat. Nah, kenapa? Karena fase konsolidasi ini sangat diperlukan untuk mempengaruhi beberapa performa kinerja, baik karyawan, petinggi, dan bagian bawahnya untuk bekerja sesuai kemampuan
bekerja sesuai keinginan sehingga performa juga akan dipacu menjadi lebih cepat. Seperti itu. Langsung saja yang kita akan lihat berita kedua. Pemegang saham Harmonis peringkat KB Bukopin naik jadi IDA. Maksudnya IDA ini merupakan gambaran dari peringkat obligasi. Nah, selain mereka memberikan jasa perkreditan di UMKM, mereka juga menjual obligasi mereka sebagai dana segar pemasukan ke mereka ketika investor tertarik kepada obligasi mereka. Pada tahun 2015 mereka mendapatkan peringkat IDAA, sekarang dari IDA+. Mengapa hal ini bisa didapatkan? Karena mengacu performa yang tercermin dari dukungan yang solid dari pemegang saham. Setelah KB Kukmin menginvestasi, mereka terkonsolidasi solid karena modal yang diberikan KB Kukmin menjadi modal segar untuk peningkatan performa Bank Bukopin. Nah, RUPST pada tanggal 17 Juni yang lalu, terpilihlah Chang Su-choi jadi direktur utama. Chang Su-choi merupakan salah satu anggota dari komisaris yang dahulunya menginisiasi right issue. Mengapa? Right issue ini nantinya akan menarik modal dari investor di luar atau eksternal untuk berinvestasi ke Bank Bukopin, di mana nantinya porsi pemerintah akhirnya terdilusi dan porsi KB Kukmin yang sedikit mulai masuk akan menjadi lebih besar. Nantinya terdilusinya komposisi kepemilikan pemerintah nantinya akan berlandaskan dan menjaga bahwa Bank Bukopin ini menjadi tetap bank nasional di Indonesia. Walaupun dengan label Bank Korea karena kepemilikan KB Kukmin lebih besar mayoritas, tetapi Indonesia melalui pemerintahannya tidak mau juga ceroboh untuk melepas banyak saham kepada KB Kukmin. Dan di sini letak komisaris dan direksi sangat bagus. Kenapa? Beberapa komisaris diletakkan orang-orang Korea dan direksi juga diletakkan orang-orang Korea, sehingga nantinya direksi-direksi yang berada di negara Indonesia, negara kita, akan beradaptasi bagaimana kinerja mereka untuk menunjang KB Bukopin ini jauh lebih meningkat. Sekarang kondisi technical chart per hari ini, hari Selasa, ditutup sesi 1 446. Di sini melihat fase demand-nya ada di 382 sampai 372, supply pertama di 476 sampai 464, dan garis kuning kuat di 504 merupakan supply bandar tertentu, di mana posisi bandar tertentu tersebut berada di posisi atas dengan jumlah yang besar. Baik, langsung saja kita simak secara technical chart dan bandarmologinya. Sebelum ke bandarmologi dan technical chart, di sini ada berita terbaru terkait right issue karena hasil RUPST selain penetapan direksi dan komisaris, ada juga persetujuan untuk lanjutan right issue di mana KB Kukmin nanti akan memborong seluruh penerbitan saham Bukopin terbaru dan terdilusinya kembali saham pemerintah dan saham Bosowa. Nantinya right issue akan dilakukan sebesar nominalnya Rp100. Kita tunggu lagi perkembangan right issue-nya terkait tanggal eksekusi. Mengapa ini sangat menggiurkan untuk Bank Bukopin? Karena kinerja Bank Bukopin dan ditambah investor Korea ini sangat menjanjikan untuk peningkatan performanya kembali Bank Bukopin. Posisi harga memang tidak menentukan performa perusahaan, tetapi jika performa perusahaan akan kembali naik
kemungkinan besar harga saham juga akan kembali naik dan akan menempatkan di posisi sejatinya. Setelah agenda ketujuh ini, nantinya right issue akan menambahkan modal perusahaan untuk menambahkan jumlah kekuatan untuk menjaring beberapa UMKM yang tergolong dari Korea maupun dari nasional, menjaring mereka menjadi mitra bisnis. Ketika mitra bisnis terjadi, alur keuangan itu akan berjalan dengan lancar, sehingga keuntungan perusahaan Bank Bukopin ini dapat tercapai sesuai dengan tujuannya. Dan berita terdekat, ada press release baru dirilis kemarin sore. Hari Senin tanggal 5 Juli akan terjadi public expose, di mana di sini perusahaan Bank Bukopin nantinya akan menjelaskan bagaimana cara pandang mereka ke depan, bagaimana cara mereka mempertahankan kondisi sekarang, bagaimana mereka akan bertahan pada kondisi corona ini, dan menunjukkan kinerja mereka di beberapa aspek, karena right issue ini nantinya akan mendapatkan jumlah nasabah UMKM dalam hal perkreditan dan melakukan ekspansi portofolio ke saham-saham consumer. Akan diadakan hari Senin 5 Juli, mungkin secara online mengingat pandemi juga masih cukup banyak. Jadi bisa kita pantau, ini merupakan menjadi insight terbaru untuk memancing investor untuk membeli saham Bank Bukopin. Hari ini posisi Bank Bukopin berada di 446. Garis kuning tadi yang saya maksudkan adalah posisi Bandar YU, di mana Bandar YU sudah mengakumulasi per 1 Februari sampai 17 Juni terakhir itu di 504. Posisi sekarang sudah menyentuh area demand kecilnya di sini, membentuk base dan mantul cukup kuat, dan menuju area supply-nya di 476 sampai 464. Secara osilator bisa kita pastikan areanya sudah berubah menjadi area akumulasi, dan secara MACD sudah golden cross. Artinya momentum dan volume tren Bank Bukopin menunjukkan searah dalam hal akumulasi. Kita lihat secara EMA 20 dan EMA 50, dia tertahan di EMA 50 sebagai area resisten dan sudah break dengan volume yang kuat pada EMA 20. Bukan tidak mungkin akan terjadi di sini golden cross. Lagi-lagi golden cross saya ingatkan, pola swing trade terbaik ketika EMA 20 dan EMA 50 mendapatkan posisi crossing yang maksimal. Maksudnya posisi maksimal adalah golden cross, garis silang emas. Proses silang itulah mendapatkan emas. Jadi bagi teman-teman, harap pantau Bank Bukopin, dan saya ingatkan untuk pantau seterusnya. Mengapa saya meminta teman-teman untuk pantau Bank Bukopin? Karena sebelumnya saya sudah calling di Sobat Joker Trader itu tanggal 18 Juni. Saya sudah calling 18 Juni terakhir. Saya sudah himbau perhatian BBKP hari ini pasca RUU PST bla bla bla. Sudah ada wawancara dari CNN, presidennya menjawab akan mengabulkan pertanyaan investor. Bukan tidak mungkin performa BBKP pelan-pelan akan membaik. Di sini saya sudah memberikan insight pada tanggal 18 Juni. Nantinya saya juga akan menjanjikan ulasan BBKP untuk lanjutnya. Dan sekarang saya baru buat per 18 Juni adalah posisinya itu di harga 412 low-nya dan close di 424. Seharusnya saya sudah calling teman-teman itu, dan saya sudah memberikan share ke grup Telegram Sobat Joker Trader. Di sini ada bentuk base. Lagi-lagi base ini sangat penting untuk teman-teman untuk menandakan ini area demand. Ketika proses chart candle dari atas ke bawah itu menandakan area demand, dan ketika dari bawah ke atas itu merupakan area supply.
Jika kita melihat 1 Februari sampai 17 Juni yang hari ini adalah 22 Juni, bisa kita lihat bersama BBKP dari tanggal 1 Februari hingga hari ini, apakah posisi YU akan bertambah? Posisinya YU sudah melakukan averaging yang tadinya di 504 menjadi 502. Lihat pergerakan BBKP transaksinya hari ini bukan main. Jadi bagi teman-teman ketika ingin entry BBKP, saya sarankan hold. Ketika sudah entry, saya sarankan hold. Dan target kita terdekat ada di 500, target terjauh kita di 650. Untuk TP optimal dan TP pertama itu ada di 504, TP kedua ada di 588. Sekian dulu untuk ulasan saham terkait Bank Bukopin. Jika teman-teman tertarik dengan ulasan saham saya, bisa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini. Dan juga bisa bergabung di grup Telegram dan bisa juga bergabung di lini masa saya yang linknya ada di deskripsi video ini. Sekian dulu, saya ucapkan terima kasih.